Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A, Grup A. Aku mempresentasikan mengenai pemilihan OTA atau Online Travel Agent idaman dengan metode AHP atau Analistik Hierarki Proses. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Maulana dengan NRT 503-321-007. Saya Selanjutnya, Ida Ayu Pramik Kumarayoni dengan NRP 50.323.1073. Saya Amutia Fatmawati, NRP akhir 023. dan selanjutnya ada Nabil Muhammad Ramadan dengan NRP akhir 099. Baik, ini merupakan langkah analisis dari AHP kita, yaitu yang pertama yaitu menentukan proses permasalahan atau menentukan solusi yang akan diinginkan. Yang kedua, menentukan kriteria dan alternatif. Ketiga, membuat kuesioner. Keempat, membuat matriks perbandingan berpasangan. Kelima, menghitung nilai bobot kriteria dan menormalkan data. Dan keenam, ada menghitung nilai konsistensi indeks. Dan ketiga, ada menghitung nilai konsistensi rasio. Dan terakhir adalah menyusun hasil serta menganalisis. Di notes. Baik, di latar belakang, di era digital saat ini, OTA atau online travel agent menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam perencanaan perjalanan, termasuk kepada mahasiswa. Kemudian akses serta harga yang bersaing, serta fitur yang lengkap membuat OTA sangat diminati oleh kalangan mahasiswa, terutama. Namun, banyaknya pilihan OTA yang bersedia seringkali membingungkan karena tiap platform menawarkan keunggulannya masing-masing. Bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan anggaran dan waktu, penting untuk memilih OTA atau online travel agent yang paling sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis untuk menentukan OTA terbaik dari sudut pandang mahasiswa dengan perbandingan aspek seperti harga, kemudian penggunaan, dan fitur aplikasi. Bisa di notes. Dengan tujuan analisis yang pertama dalam mengidentifikasi kriteria utama yang akan menjadi perbandingan mahasiswa dalam memilih OTA seperti harga, akses, dan fitur yang lain-lainnya. Yang kedua, menentukan OTA terbaik berdasarkan preferensi dan kebutuhan mahasiswa. Dan yang tiga, memberikan rekomendasi yang dapat membantu mahasiswa dalam memilih online travel agent yang paling efisien dan sesuai preferensi yang banyak diminati. Baik, selanjutnya menentukan kriteria dan alternatif. Jadi yang paling pertama itu adalah OTA yang paling diminati. Lalu kriterianya itu ada 4. Yang pertama dukungan pelanggan, harga dan promo. Lalu yang ketiga metode pembayaran, dan yang keempat kelengkapan layanan. Lalu di sini kita menemukan ada 3 alternatif. Yang pertama Traveloka, yang kedua tiket.com, dan yang ketiga Agoda. Lalu yang selanjutnya langkah kita, kelompok kita itu membuat kuesioner. Yang pertama itu ada gambar pertama yang di kiri, booking cerdas ala netizen. Dan di sini kita membuat kuesioner untuk menentukan daripada responden kita memilih apapun. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang pertama, membuat matriks perbandingan dengan kriteria utama. Di sini kita bisa lihat yang bagian gambar kiri nomor 1 responden Aulia. Pada dukungan pelanggan itu kriteria utamanya responden nomor 1 Aulia lebih memilih harga promo dengan skala nomor 2. Lalu yang kedua perbandingan dukungan pelanggan dan metode pembayaran, responden 1 memilih metode pembayaran dengan skalanya 4. Lalu yang ketiga, dukungan pelanggan dan melakukan layanan sama seperti sebelumnya, responden 1 memilih skala 4 untuk kelengkapan layanan. Lalu yang ketiga, harga dan promo, responden pertama memilih lebih ke harga promo dengan skala 3 dibanding metode pembayaran. Lalu selanjutnya, harga promo dan kelengkapan layanan, responden pertama memilih harga dan promo dengan skala nomor 3. Lalu yang terakhir,
metode dengan perlengkapan layanan. Pilih nomor 9, skala nomor 9 perlengkapan layanan. Jadi next. Lalu matriks perbandingan dengan dukungan pelanggan. Sini uh, kita dibanding tiket.com dengan skala nomor 1. Terus yang kedua, Traveloka dengan tiket.com dengan Agoda lebih milih Agoda. Responden 2, Traveloka dengan tiket.com lebih milih Traveloka. Lalu selanjutnya Traveloka dan Agoda dan tiket.com dan Agoda lebih milih Agoda. Lalu yang ketiga, Traveloka dengan tiket.com lebih milih tiket.com. Selanjutnya ada Traveloka skala 3. Dan yang terakhir, tiket.com dan Agoda lebih milih tiket.com. Responden 4, Traveloka dengan tiket.com lebih milih tiket.com dengan skala 4. Selanjutnya, Traveloka dan Agoda lebih memilih Agoda dengan skala 3. Lalu yang terakhir, tiket.com dengan Agoda memilih tiket.com dengan skala 2. Dan yang terakhir, responden kelima, Traveloka dan tiket.com lebih memilih untuk tiket.com dengan skala 2. Dan Traveloka dan Agoda memilih Traveloka dengan skala 2. Dan yang terakhir, tiket.com dan Agoda dengan skala 3 memilih tiket.com. Kemudian ada matriks perbandingan harga dan promo. Bisa dilihat dari eh, tabel yang ada di kiri layar, itu dimasukkan dari hasil survei eh, pemilihan dari responden 1, 2, 3, 4, dan 5, alternatif mana yang berdasarkan kriteria harga dan promo yang lebih penting dibandingkan eh, alternatif-alternatif tiket.com, Traveloka, dan Agoda. Kemudian hasil dari skala penilaian tersebut kita masukkan ke bobot yang ada di sebelah kanan. Bisa dilihat responden 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti di layar. Kemudian next untuk matriks perbandingan metode pembayaran juga sama. Hasil nilai dari responden kita masukkan ke tabel em, matriks perbandingan terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan ke bobotnya. Di tengah ini bisa dilihat di responden 1 seperti di layar, Traveloka dengan alternatif Traveloka dengan Traveloka itu bobotnya 1. Kemudian kita masukkan apabila pada skala penilaian itu di Traveloka 4 dibandingkan tiket.com, maka kita masukkan secara baris 4. Kemudian mengikuti tiket.com nilainya 0,25 dan dilanjutkan ke responden-responden lainnya. Next. Begitu juga dengan matriks perbandingan kelengkapan layanan dari nilai hasil responden dimasukkan ke skala penilaian atau tabel perbandingan penilaian ini, baru dimasukkan ke nilai bobotnya, dicari satu-satu. Next. Nah, untuk menghitung nilai bobot kriteria dan menormalkan data, serta mencari konsistensi indeks dan konsistensi rasio akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, yang pertama menghitung konsistensi indeks dan rasio pada kriteria utama, di mana matriks kriteria-kriteria yang telah dinormalisasi selanjutnya dari hasil geomean, selanjutnya kita melakukan geomean, selanjutnya kemudian kita normalisasi dan menghasilkan eigenvalue gitu, membuat eigenvalue dan total eigenvalue
Dari total agent value kita mencari, oh ya tahu tahu tahu. Oke, next. Dah? Dah. Baik, selanjutnya masuk ke tahap menghitung nilai bobot kriteria dan menormalkan data, serta mencari konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Yang pertama, dalam kriteria utama. Di sini kita mencari geomeanya terlebih dahulu. Selanjutnya, tabel geomean kita normalisasikan. Hasil normalisasi selanjutnya dari hasil normalisasi kita menghasilkan eigenvalue di mana total eigenvalue kita yang kita gunakan untuk mencari konsistensi indeks dengan rumus konsistensi indeks sama dengan total eigenvalue dikurangi 4 dibagi 4 kurangi 1. Nilai 4 ini kita dapat karena kriteria yang kita gunakan itu ada 4. Nah, selanjutnya hasilnya 0,06952. Selanjutnya rasio indeks. Rasio indeksnya karena kita menggunakan 4 kriteria, maka dalam tabel rasio indeks artinya 4 itu 0,90. Nah, selanjutnya mencari konsistensi rasio di mana nilai konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks yang mana 0,06952 dibagi 0,90 menghasilkan 0,8. Karena nilai rasionya 0,08 maka bisa dianggap konsisten karena kurang dari 0,1. Selanjutnya dalam dukungan pelanggan. Langkahnya sama dengan kriteria utama, kita membuat tabel geomeanya, kemudian melakukan normalisasi. Setelah itu menghitung sampai ketemu eigenvalue, di mana total eigenvalue ini kita kita gunakan untuk menghitung konsistensi indeks dan dikurangi 3 dibagi 3 kurangi 1. Kenapa nilainya 3? Karena alternatif yang kita gunakan ini ada 3. Selanjutnya dalam mencari konsistensi rasio. Kenapa kita menggunakan rasio indeksnya 0,8? Karena dalam tabel ketika N-nya itu 3, maka rasio indeksnya itu 0,58. Selanjutnya hasil konsistensi indeks dibagi dengan rasio menghasilkan CR yang berjumlah 0,003694. Karena nilainya di bawah 0,1 kurang dari 0,1 maka metrik di atas bisa kita sebut konsisten. Selanjutnya dalam harga promo sama seperti tadi langkahnya mencari geomeanya, menormalisasikan data hingga mencari total value di mana di sini CI-nya itu sebesar 0,003801 dengan rasio indeksnya 0,58 dan konsistensi rasionya dari total konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks sebesar 0,00655. Dan di sini dikatakan juga konsisten karena kurang dari 0,1. Selanjutnya terdapat metode pembayaran. Dalam metode pembayaran langkahnya sama, menghitung geomean, normalisasi data, kemudian mencari total eigenvalue dan mencari konsistensi indeks, kemudian mencari konsistensi rasio di mana konsistensi rasio kita dapat dari jumlah konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks dan menghasilkan jumlah 0,002795 yang mana nilai tersebut dikatakan konsisten karena kurang dari 0,1. Kemudian dari kelengkapan layanan. Di kelengkapan layanan kita sama langkahnya, geomean, normalisasi, kemudian mencari total eigenvalue. Di sini kita konsistensi rasionya indeksnya mendapatkan nilai sebesar 0,019126. Karena nilai rasionya konsistensi kurang dari 0,1 maka matriks di atas bisa kita sebut konsisten. Kemudian kita masuk bagian hasil dan kesimpulan. Nah, untuk urutan prioritas dalam pemilihan OTA ini yang diminati mahasiswa, kita mempertimbangkan dengan mempertimbangkan seluruh kriteria. Untuk tabel perankingan ini, kita bisa melihat bobotnya Traveloka itu lebih unggul mendapat peringkat pertama sebesar 41%, nah kemudian disusul dengan tiket.com 34% dan juga Agoda 25%. Berikut lampiran perhitungan
Excel-nya dan juga nanti akan kita lampirkan juga video presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.